Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mauleli Afria Umami. Saya dari Universitas Islam Negeri Madura, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam kelas PAID. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi objek, ruang lingkup, dan fungsi pembelajaran pendidikan agama Islam. Fungsi evaluasi pendidikan agama Islam. Nah, langsung saja kita tonton video ini. Langsung saja saya akan menjelaskan mengenai definisi objek, ruang lingkup, dan fungsi dari evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam atau kita singkat dengan PAI. Nah, di sini evaluasi pembelajaran PAI merupakan proses terencana dan sistematis yang dilakukan kepada siswa dalam proses kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam untuk mengukur nilai dari beberapa aspek, yakni aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa untuk menentukan hasilnya. Nah, di sini yang kedua, objek dari evaluasi pembelajaran PAI. Objeknya itu ada 3. Yang pertama, kognitif. Penilaian kognitif itu mengarah pada pengetahuan dan pemahaman siswa. Sebagai contoh, guru akan mengukur pemahaman siswa mengenai rukun sholat, mengenai rukun iman, seperti itu. Dan yang kedua, yakni aspek afektif. Nah, aspek afektif itu sendiri merupakan penilaian yang mengarah pada sikap moral dan nilai dari peserta didik, di mana di sini dicontohkan sebagai nilai untuk mengukur nilai kejujuran, nilai kebersihan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran, nilai-nilai yang berhubungan dengan integritas dan spiritual religius siswa. Yang ketiga ada objek psikomotorik. Nah, ini merupakan penilaian yang dilakukan untuk mengukur keterampilan dan praktik siswa dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebagai contoh, bagaimana siswa membaca Al-Quran, bagaimana siswa melakukan praktik sholat, bagaimana siswa melakukan praktik wudhu. Seperti itu. Nah, yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup dari evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, di sini ada 3 macam. Yang pertama yaitu input. Input itu bisa dikatakan sebagai karakteristik dari peserta didik. Sebagai contoh, motivasi, kesiapan, bakat, minat, dan sikap awal dalam pembelajaran PAI. Nah, yang kedua yakni proses. Proses itu bisa dikatakan sebagai pelaksanaan dari kegiatan pembelajaran. Nah, di sini kita bisa contohkan sebagai interaksi antara guru dan murid, kemudian media yang digunakan, metode mengajar, dan bagaimana suasana kelas itu mendukung pembelajaran tersebut. Nah, yang ketiga yakni output. Output ini adalah hasil dari kegiatan pembelajaran siswa yang dilakukan setelah proses pembelajaran, baik dilihat dari jangka pendek seperti ujian atau jangka panjang. Baik, dan yang terakhir yakni fungsi dari evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam. Ada 5 macam. Yang pertama yakni selektif. Untuk mengukur, untuk memilih siswa yang paling tepat dan sesuai dengan karakteristik dari program pembelajaran yang akan dilakukan. Dan yang kedua yakni diagnostik. Untuk diagnostik ini untuk menelaah
kelemahan-kelemahan dan faktor-faktor penyebabnya, kelemahan-kelemahan siswa. Nah, yang ketiga yakni penempatan. Untuk menempatkan siswa pada program pembelajaran yang sesuai dengan karakteristiknya. Dan yang keempat yakni formatif. Untuk memperbaiki dan meningkatkan kegiatan atau proses pembelajaran. Dan yang kelima yakni sumatif, untuk menentukan hasil dari pembelajaran tersebut. Nah, sekian penjelasan saya mengenai definisi, objek, ruang lingkup, dan fungsi dari evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam. Terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.